Selamat pagi, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita, mari kita menyambut hari baru dengan tetap optimis. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jemaat Tuhan, kembali bersama dalam renungan pagi GEMI Kanan Medan Selatan di hari Kamis 14 Mei 2026. Siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu hari baru. Memulai hari ini kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya kuasa Roh-Mu menuntun kami untuk mengerti firman-Mu serta menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Mazmur 93 ayat 1-5. Jemaat Tuhan, Mazmur 93 ini terdiri hanya 5 ayat. Saya berharap kita membaca teks ini, pasal ini secara utuh. Saya baca di ayat 1 demikian firman-Nya. Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan, sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Amin. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita hari ini. Menurut jemaat Tuhan, apakah syarat seseorang bisa disebut Raja? Mungkin yang langsung terlintas dalam benak kita, kalau ia punya wilayah kekuasaan, jika ia punya pengikut dan kelebihan-kelebihan yang lain dari bawahannya, misalnya dia kaya, dia hebat, dia kuat, dia punya segalanya, mungkin orang yang seperti itulah yang layak disebut raja. Tetapi ternyata pemazmur menyebut Tuhan adalah Raja. Mengapa demikian? Ternyata rahasianya adalah pengalaman rohanilah yang membuat pemazmur menyatakan pengakuan ini. Jadi pemazmur memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sehingga dia katakan Tuhan adalah Raja. Bagi pemazmur, Tuhan adalah Raja karena Tuhan adalah penguasa dunia, termasuk segala yang ada di dalam dunia dan sungai-sungai, ombak laut yang hebat di ayat 4. Bahkan ia bertahta di tempat yang tinggi. Bahkan dikatakan bila dibayangkan secara manusiawi, ia tentu megah, kuat, gagah perkasa. Hal itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan layak disebut Raja, karena tidak ada yang dapat mengalahkan kedahsyatannya. Lalu selanjutnya dikatakan pada bagian ini, dunia yang kokoh, sungguh telah tegak dunia, tidak goyah. Kita perlu memahami dunia dalam konteks ini bukan secara fisik atau yang disebut dengan planet bumi ini. Tetapi dunia yang dimaksud adalah sebuah tatanan kehidupan. Meskipun badai kehidupan datang menghantam, ada sebuah kepastian bahwa dunia tetap berada dalam kendali tangan penciptanya. Saya ulang, sekalipun tatanan kehidupan, meskipun badai kehidupan datang menghantam, ada kepastian bahwa dunia tetap berada dalam kendali tangan penciptanya. Artinya bagaimana? Bahwa sesungguhnya iman kita sering kali goyah saat badai datang. Namun pemazmur meyakinkan kita bahwa Tuhan yang memegang kendali. Pondasi hidup kita tidak akan runtuh. Kestabilan hidup kita tidak bergantung pada situasi sekitar, melainkan pada siapa yang memerintah di atasnya. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, hidup ini penuh dengan tantangan, bagaikan deru ombak laut yang begitu keras. Mulai dari masalah kesehatan, keuangan, relasi yang semakin membebani kita. Dalam situasi seperti inilah, mari membangun keyakinan bahwa Allah lah Raja atas dunia ini yang dapat membuat kita tetap teguh berdiri dalam menghadapi semua pergumulan. Karena itu jangan biarkan masalah berkuasa atas hidup kita, tetapi sebaliknya Tuhanlah yang berkuasa.
yang menjadikan tempat bersandar hidup kita. Ia takkan terkalahkan oleh apapun, termasuk masalah atau pergumulan hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita terus percaya kepadanya. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pengharapan kita yang seringkali sangat terbatas. Masalah kita tidaklah lebih besar dari Allah yang kita sembah, karena Dialah pemilik dunia ini dan hidup kita. Jemaat yang diberkati, Tuhan adalah Raja atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk setiap saat, sungguh Engkau adalah Raja. Biarlah kami memproklamasikan iman kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu, karena Engkau adalah Raja yang kekal. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena bersama Engkau kami pasti bisa. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, Tuhan yang memimpin. Biar segala aktivitas kami, jemaat Tuhan yang melakukan segala aktivitasnya. Bahkan mereka yang pagi-pagi benar telah berangkat ke pasar pagi, berjualan, pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, baik sebagai tenaga pendidik, dosen, apapun profesi jemaatmu, Tuhan berkatilah mereka. Biarlah mereka tetap menjadikan Tuhan adalah Raja. Setiap yang mereka pikirkan dan kerjakan yang berkenan bagimu, Kau buat berhasil. Anak-anak kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap jenjang pendidikannya, tumbuh kembangnya, masa depannya. Kami rindu Tuhan, kami taruh anak kami kepadamu, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang takut akan Engkau, berkemenangan di dalam Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus menyerahkan ke dalam Tuhan yang dalam proses pemulihannya. Ada Inang Opung Sipra Boru Panggabean, ada Inang Hinsa Boru Tambunan, Opung Kepin Boru Hutauruk, Amang Petambunan, Amang Markus Yahaan, Amang Arifin Nababan, bahkan jemaat-Mu yang lain yang dalam proses pemulihannya. Tuhan, kami serahkan mereka seluruhnya kepadamu, berbelas kasihlah Engkau. Berkati makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi, udara yang mereka hirup, menjadi perpanjangan tangan-Mu, mengangkat segala penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka kesehatan. Bapa yang terkasih, saat ini kami menyerahkan seluruh program gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap pelayanan kami, kegiatan seksi, ibadah-ibadah kelompok sel, renungan pagi. Tuhan berkati sehingga ibadah minggu menjadi tempat kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus program dekat yang akan dilaksanakan adalah mission trip anak-anak-Mu P3MI ke Pulau Sibandang, GMI Pulau Sibandang. Berkatilah mereka seluruhnya, supaya pelayanan mission trip ini yang mereka lakukan sungguh merupakan pelayanan yang sungguh dari hati mereka. Bahkan kami berencana atas nama GMI Kanan Medan Selatan turut memeriahkan perayaan Elders Gate dengan dirangkai festival KOR di GMI Manahel Petia pada hari Minggu 17 Mei. Tuhan berkatilah suara kami, berkatilah kami seluruhnya satu tim, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.